Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hari berganti hingga di mana sudah memasuki bulan Januari. Reina berlarian menuju kelasnya di lorong fakultas. Di jalanan tadi macet tapi untungnya dia pandai mencari jalan tikus. Apa-apaan ini baru masuk semester 4 udah mau telat. Sindir Leon. Capek bego. Gue selama liburan ngerjain tugas terus. Balas Reina. Sedikit cerita tentang pertemanan mereka. Keduanya awalnya tidak akrab dan hanya mengerjakan tugas kelompok yang ditentukan oleh dosen. Lama-kelamaan mereka akrab dan berteman. Leon teman pertama Reina. Reina sedari dulu tidak memiliki teman karena kebandelan anak tersebut saat sekolah. BTW nih ya, dosennya telat dikit. Haduh, tahu gitu pesen geprek dulu. Reina menidurkan kepalanya di atas meja dengan lemas. Ke restoran Jepang mau gak? Tawar Leon. Gak selera gue. Pengen tidur. Jawab Reina. Ya udah deh. Nanti abis kelas gak bisa nongkrong gue. Ucap Leon. Tumben. Jalan sama gebetan lu ya? Tanya Reina sambil memasang wajah menggoda Leon. Iya sih tapi katanya dia punya krus. Rebut aja kali. Balas Reina membuat Leon melotot kaget dengan jawaban dari temannya. Si anjir ini. Leon menonyor dahi temannya yang tertawa terbahak-bahak. Akhirnya dosen datang dan memulai kelas di pagi hari ini. Reina fokus dengan penjelasan dosen, begitu juga Leon. Tapi Reina dengan segala sifat jahilnya akan beraksi. Reina menendang-nendang kaki Leon dari bawah membuat sang empu langsung mencubit lengan Reina. Reina menahan tawanya sambil memerhatikan dosen. Ada yang ingin menjelaskan tentang arti karya ini. Reina langsung mengangkat tangan Leon membuat Leon terkejut. Ya, Leon. Silahkan maju dan jelaskan dengan baik agar semua paham. Ucap sang dosen. Leon berjalan menuju ke arah sang dosen sambil menyumpah serapahi Reina. Leon tahu perempuan di hadapannya itu sangat jahil sedari di bangku sekolah dan nakal. Jangan tanya bagaimana Leon tahu karena Reina sendiri yang bercerita. Assalamualaikum. Reina masuk ke rumah yang sepi tak ada orang. Reina masa bodoh lalu segera pergi ke kamarnya. Berganti pakaian menjadi pakaian yang lebih santai lalu kembali turun ke bawah untuk membuat cemilan. Untung aja, Bunda ngisi kulkasnya. Reina tersenyum senang lalu mengambil 2 bungkus mie instan dan segera membuatnya. Reina akan sekalian mengerjakan tugas kuliah di kamar siang hari ini. Istri kamu enggak kesini Adnan? Tanya Abi Husan. Enggak Bi, dia sibuk kuliah, apalagi ini semester 4. Oh iya, kemarin kita udah diskusi tentang rumah tangga ke depannya dan apa yang dia mau. Wajah Gus Adnan berubah serius. Abi Husan pun ikut meletakkan gelas berisi teh manis di atas meja. Abi Husan dan Umi Amimah sangat menyayangi Reina sebagai menantu mereka. Kedua orang tua tersebut sepakat tidak memaksa apa yang diinginkan oleh menantu mereka. Reina juga mempunyai hak, apalagi perjodohan ini Reina sangat membencinya hingga mendiamkan seluruh orang selama 3 minggu setelah pertemuan kemarin. Reina benar-benar seperti patung. Gus Adnan menjelaskan apa yang ia dan istrinya bicarakan kepada Abi Husan kemarin di hotel. Gus Adnan juga menghargai semua keinginan Reina agar istrinya merasa tak terkekang. Itu aja sih Bi. Abi Husan mengangguk mengerti. Abi Husan sedikit khawatir ketika Reina meminta tidak ingin tinggal di sekitaran pondok tapi Umi Amimah menenangkan suaminya agar mereka hidup mandiri. Kamu jangan pulang malam-malam. Kasihan Reina sendiri di rumah. Nasihat Abi Husan. Iya Abi, aku bakal pulang ke rumah kok. Ya sudah sana pulang. Iya, aku titip salam ke Umi sama Azizah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Lu ngapain anjir berdiri di situ? Reina berteriak kaget karena kemunculan Gus Adnan secara tiba-tiba.
Baru pulang, jawab Gus Adnan sambil berdeham. Ya Allah Gus, bikin kaget. Reina mendengus kesal lalu berjalan menuju ke atas untuk ke kamarnya. Kamu masak? Tanya Gus Adnan. Iya, teriak Reina. Baru kali ini Gus Adnan menemui seseorang yang tidak ada rasa malu dan sopan kepadanya. Gus Adnan tidak masalah karena Reina adalah istrinya, tapi perkataan saat Reina kaget tadi agak membuatnya terkejut. Dasar, hari berganti menjadi hari Jumat, seperti yang dikatakan oleh Gus Adnan kepada istrinya. Reina harus setoran hafalan. Abis setoran langsung baca Al-Quran ya. Ucap Gus Adnan kepada istrinya yang hanya dibalas tatapan mata saja. Kalau semisal aku ketiduran pas baca Al-Quran gimana? Tanya Reina. Memang bisa begitu? Tanya Gus Adnan balik. Reina mengangguk cepat. Soalnya tadi seharian di kampus pasti bentar lagi aku ketiduran. Jawab Reina. Reina bukannya malas membaca Al-Quran tapi tubuhnya sedikit lelah karena tidak tidur siang dan ditambah malam kemarin dia begadang menyelesaikan PPT. Ada efeknya gitu. Saya setiap hari gitu, enggak pernah ketiduran waktu sholat tahajud. Balas Gus Adnan. Reina menatap lelaki di depannya dengan datar. Reina menatap wajah yang menurutnya tengil itu. Rasanya ia ingin memukul kepala Gus Adnan dengan Al-Quran di depannya. Ya beda dong. Jangan disamain. Ish, males ah kayak gini. Reina menggeser posisi duduknya sedikit jauh dari Gus Adnan. Gitu aja marah. Harus bisa mujahadatun nafsilah. Sahut Gus Adnan membuat api dalam diri Reina membara kesal. Kamu diem aja deh. Saya bisa aja ngelempar sapu di deket pintu ke arah kamu. Ucap Reina sebal. Memang kamu berani sama suamimu ini? Tanya Gus Adnan membuat mata Reina mendelik tajam. Ini nih yang bikin kerjaan gak selesai-selesai. Reina lalu fokus membaca Al-Quran. Gus Adnan hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala heran dengan kelakuan Reina. Gus Adnan tahu sedikit tentang masa sekolah Reina yang bandelnya kebangetan. Bolak-balik terkena panggilan orang tua. Keduanya terlarut dengan kegiatan masing-masing. Gus Adnan juga membaca Al-Quran dengan suara merdunya yang memenuhi ruang tamu rumah. Baru setelah jam 8:30, Gus Adnan menyudahi membaca Al-Quran karena hari yang sudah larut. Hari Sabtu besok ia tidak akan ke pondok pesantren. Gus Adnan menolehkan ke arah kiri yang sudah terdapat Reina tertidur dengan nyenyak sekali. Perempuan itu tidak malu tertidur dengan pose yang nyeleneh. Sungguh, ujian yang sangat sabar yang telah Engkau berikan kepada hamba-Mu ini ya Allah. Gus Adnan mengusap wajahnya lalu membangunkan Reina. Pindah ke kamar. Titah Gus Adnan kepada Reina ketika sudah berhasil dibangunkan. Reina lalu bangun dan berjalan pelan menuju ke arah tangga agar sampai ke kamarnya. Gus Adnan hanya memperhatikan dari belakang tingkah laku istrinya. Gus Adnan dibuat pening oleh kelakuan Reina di sore hari ini. Bukan karena alasan semata tapi Reina yang pamit pergi tanpa langsung berhadapan dengannya. Gus Adnan juga tidak mempunyai nomor Reina. Mereka berdua tidak sempat bertukar nomor karena sudah langsung sibuk dengan masing-masing urusan. Assalamualaikum Mas Adnan. Tumben telepon. Suara Azizah di seberang sana yang sepertinya baru bangun tidur menyapa indera pendengaran Gus Adnan. Kamu punya nomornya Kak Reina enggak? Tanya Gus Adnan. Punya, kenapa? Jangan bilang Mas enggak punya. Nampak di seberang sana Azizah mendengus kesal. Iya, tolong kirimkan nomornya ke Mas ya dek. Pinta Gus Adnan. Iya, setelah mematikan telepon. Gus Adnan melihat room chatnya dengan Azizah yang sudah mengirimkan nomor Reina. Tanpa menyimpan nomor atau berbasa-basi melewati pesan teks, Gus Adnan segera menelepon nomor tersebut. Telepon berdering tapi tak kunjung diangkat hingga dering keempat baru dijawab oleh orang tersebut. Maaf siapa? Tolong Reina, kamu ada di mana? Tanya Gus Adnan menyela perkataan Reina. Ada jeda sedikit dan suara ribut dari sana. Oh Gus Adnan toh.
Aku lagi keluar. Mau nitip? Tanya Reina. Saya tanya kamu sekarang di mana? Sama siapa? Gus Adnan mengulang pertanyaannya yang belum terjawab. Aku ada di kafe dan bareng temen aku. Jawab Reina. Gus Adnan diam tidak menjawab lagi perkataan Reina, tapi dalam hatinya ia lega karena Reina sendiri yang berkata. Halo, emang tadi aku taruh not di atas meja pantry enggak lihat? Tanya Reina. Jangan lupa pulang. Assalamualaikum. Reina melongo di tempat. Dia menatap tak percaya ke arah ponselnya. Anjir lah. Reina segera kembali masuk ke dalam kafe dan kembali berbincang dengan temannya. Gus Adnan menghabiskan sore hari dengan menonton televisi besar yang ada di ruang tamu. Sejujurnya Gus Adnan betah dengan suasana rumah ini yang nyaman. Hitung-hitung juga suasana baru. Saya tidak menyangka kamu seatraktif ini Reina. Gus Adnan menatap Reina yang memalingkan wajah kesal. Salah Gus sendiri. Ngapain nyalahin saya? Sahut Reina yang masih enggan bergerak dari tempatnya. Jadi, berbeda dengan tulisan sebelumnya dan ini sudah keesokan harinya. Pada malam hari di hari Minggu, Gus Adnan dikejutkan dengan coretan dinding di sekitar dekat tangga. Gus Adnan awalnya heran siapa yang mencoret dinding dekat tangga. Dia saja tidak mempunyai bakat melukis seindah ini dan tepat saat ia berbalik, Reina datang membuat Reina terkejut karena kehadiran Gus Adnan yang tiba-tiba. Alhasil Reina menumpahkan air itu ke lantai. Cipratan air juga mengenai sarung Gus Adnan dan baju Reina. Maksud saya kenapa kamu ngelukis di sana? Kanvas kamu habis. Itu kotor, kenapa ngelukis di sana Reina? Bukannya saya enggak suka tapi ngelukis ada tempatnya juga. Omel Gus Adnan sambil menunjuk mahakarya Reina yang belum selesai. Reina yang merasa diomelin tentu saja tidak terima. Hei, dia hanya ingin menambahkan hiasan di sana agar tidak kosong. Kanvas aku masih banyak kok. Aku cuman pengen nambahin biar gak kosong amat di sana. Bela Reina. Jangan di situ Reina. Saya tahu kamu kreatif sebagai anak seni tapi juga ada tempatnya. Nasihat Gus Adnan tapi Reina tetaplah Reina. Gadis keras kepala yang tak akan pernah mendengarkan perkataan orang lain. Pelit. Aku ngelukis di kamar aja. Ucap Reina lalu pergi dari sana. Diberesin dulu itu alat lukisnya. Teriak Gus Adnan. Bacot. Gumam Reina kesal. Reina. Teriak Gus Adnan lagi dengan wajah serius sambil mengangkat ponselnya yang terdapat nomor ayah Gani. Iya, sabar. Reina menghentakkan kakinya kesal. Akhirnya Reina membereskan alat lukisnya dan mengelap bersih air yang sempat tumpah. Reina menatap gambar yang dia buat, baru ingin memberinya cat tapi sudah dimarahin. Reina hanya pasrah dan membiarkan sketsa itu di sana tanpa menghapusnya. Gadis itu naik ke atas untuk beristirahat karena besok ada kelas pagi dan siang. Saya gak sempet masakin sarapan buat Gus. Saya buru-buru udah mau telat. Assalamualaikum. Reina segera pergi setelah Gus Adnan turun menghampirinya di dapur. Astaga Reina, saya kayak nikah sama bocil tantrum. Gus Adnan menggeleng heran. Gus Adnan mengambil segelas air menggunakan gelas bekas Reina. Setelah selesai meminum air putih Gus Adnan segera berangkat menuju pondok pesantren. Mereka kembali ke aktivitas masing-masing. Lu Reina Kalista bukan? Seseorang menunjuk Reina membuat gadis itu bingung. Reina cukup sadar bahwa dia bukan mahasiswi famous seperti gadis-gadis di fakultasnya yang cantik-cantiknya minta ampun, kalau kata Leon. Iya benar, ada apa ya? Tanya Reina heran. Kenalin gue Karin dari Fakultas Hukum. Gue dateng buat cari anak cowok yang namanya Arleondo hehe. Siapa gitu? Gue denger lo deket sama dia. Jelas Karin. Reina mengangguk paham. Padahal Fakultas Seni jauh dari Fakultas Hukum tapi Karin mau bela-belain kesini demi mencari Leon. Mau dipanggilin atau gue anter? Tanya Reina. Anterin aja deh. Soalnya ada urusan penting. Jawab Karin.
Reina mengangguk paham lalu segera menyuruh Karin untuk mengikutinya. Ada urusan apa sama Leon? Maaf gak bermaksud lancang tapi kepo aja. Reina bertanya. Dia itu sepupu aku, terus ibunya nyuruh ngasih ini. Kalau kepo isinya itu biskuit bayi. Jelas Karin. Oh alah, aku kira pacarannya. Ih najis pacaran sama anak tokek kayak dia. Karim bergidik geli sambil tertawa kecil. Buat apa biskuit bayi? Tanya Reina heran. Dia suka sama biskuit bayi. Di rumah habis 2 bungkus. Ucap Karin membuat Reina tertawa terbahak-bahak. Setelah sampai di kelas yang dituju, Reina menelepon Leon untuk keluar dari kelas. Benar saja lelaki tersebut keluar dengan muka datar. Nih dari Mami lo. Karin memberikan kotak bekal ke Leon. Makasih ya bro. Ucap Leon lalu masuk begitu saja. Dasar anak tokek. BTW aku pergi duluan ya. Bye. Karim berlalu sambil memberikan fly kiss ke arah Reina. Reina menggeleng heran lalu masuk ke dalam kelas mata kuliahnya. Gue kepo lo kemarin itu ada acara apaan? Ucap Leon sambil memakan biskuitnya. Reina melirik sekilas. Kepo. Jangan-jangan lu nikah ya? Tebak Leon bercanda. Reina mencoba mengontrol raut wajahnya. Sok tahu, gue gak mau nikah dulu. Ucap Reina. Cewek kayak lo cocok udah nikah. Biar suami lo ikut pusingnya. Ujar Leon. Reina tak menanggapinya dan memilih membaca buku pelajaran. Setelah selesai kuliah, dia akan pergi ke toko perlengkapan lukisan untuk membeli cat baru. Jika ditanya setelah menikah siapa yang masih mengirimkan uang jawabannya, 4 bulan 1 kali dari sang papa. Gus Adnan juga memberikan uang kepada Reina secukupnya. Toh, Reina bukan tipe anak yang boros. Emang harus banget aku ikut ketemu teman-temanmu? Reina bertanya dengan wajah ditekuk karena kesal. Iya, kamu kemarin waktu nikah enggak ketemu teman-temanku kan? Mereka juga penasaran dengan muka kamu. Jawab Gus Adnan sambil merapihkan rambutnya. Harus banget deh. Gerutu Reina lalu mereka segera berangkat menuju tempat janjian yang sudah dijanjikan. Butuh waktu 14 menit untuk sampai di tempat tujuan yang ternyata kafe estetik kalau anak zaman sekarang menyebutnya. Widih bawa istrinya juga. Seruan seorang laki-laki saat Reina dan Gus Adnan datang. Kenalin ini teman-teman aku. Kenalin nama aku Jafar. Saya Gali. Saya Ridwan. Reina meneliti wajah dari ketiga teman Gus Adnan. Jafar wajahnya seperti orang Arab dan Reina cukup terkesima dengan karismanya. Hai, aku Reina. Ucap Reina balik. Keduanya lantas duduk tepat di depan ketiga teman Gus Adnan. Reina, aku dengar kamu masih kuliah. Semester berapa? Jurusan apa? Tanya Ridwan membuat Reina terkekeh geli. Aku semester 4 dan jurusan seni. Jawab Reina. Dia dosen loh. Sahut Gali membuat Reina tersentak dengan muka canggung. Maaf pak, Reina berkata lirih sambil menunduk canggung. Santai aja. Ini di luar kampus, jadi gak usah formal gitu. Ucap Ridwan lalu menatap Gali tajam. Dosen di fakultas mana? Tanya Reina penasaran. Reina pernah berkunjung di fakultas kedokteran karena diajak Leon dulu, sekelebat dia pernah melihat Ridwan di fakultas di sana. Musik, loh serius. Perasaan aku pernah lihat Kak Ridwan di fakultas kedokteran deh. Reina menggaruk tengkuknya yang tak gatal itu. Oh, itu nyamperin temen saya di sana. Jawab Ridwan. Obrolan mereka berlanjut hingga malam. Gus Adnan hanya memperhatikan saja, dirinya fokus kepada laptop dengan kacamata yang bertengger di hidung mancungnya. Sampai pada pukul 11 malam, mereka semua memutuskan untuk menyudahi obrolan mereka dikarenakan kode dari Gus Adnan kepada ketiga sahabatnya. Lain kali kita ngobrol lagi ya Reina. Ucap Jafar. Iya, kabari aja mau kapan. Jawab Reina bersemangat. Makasih ya udah dateng Pak Sutri. See you next time.
Gali melambaikan tangannya semangat kepada kedua orang yang berjalan sudah agak jauh. Kira-kira mereka udah malam pertama belum ya? Celetuk Gali setelah selesai melambaikan tangannya. Jafar menyentil kepala temannya yang berpikiran aneh-aneh itu. Pikiranmu ya ampun. Jafar mengelus dadanya bersabar. Tapi gak mungkin sih, maksud aku belum kayaknya iya. Adnan aja bilang kalau Reina menolak perjodohan ini, kalau sampai malam pertama keburu anunya dipotong tuh sama Reina, jadinya, sunat 2x. Sahut Ridwan. Astagfirullah kalian berdua ya. Jafar menepuk keningnya pusing dengan kelakuan dua temannya itu. Besok kuliah. Tanya Gus Adnan berdiri tepat di depan pintu kamar Reina membuat sang pemilik kamar terkejut. Potong bebek angsa. Latah Reina lalu melemparkan handuk untuk mengeringkan rambut ke kasur. Dengan kesal Reina menghentakkan kakinya lalu berjalan mengambil handuknya. Kalau masuk ketuk pintu dulu. Kata Reina. Iya maaf, saya kira kamu tahu saya di sini. Jawab Gus Adnan. Ya kali mata aku bisa jalan. Balas Reina. Besok kamu kuliah. Tanya Gus Adnan mengulang pertanyaan yang belum sempat terjawab tadi. Iya, tapi kelas siang aja. Jawab Reina lalu duduk di meja belajarnya. Ya sudah. Saya tidur dulu. Pamit Gus Adnan. Tolong tutupin pintu kamar dong. Teriak Reina. Saya masih dengar Reina. Sahut Gus Adnan bersabar karena suara Reina yang keras. Reina tak menggubris perkataan Gus Adnan. Ia fokus kepada laptop yang menampilkan kata per kata yang harus disusun untuk materi presentasi. Reina, menurut lu gue cocok gak belajar bahasa asing? Tanya Leon. Pertanyaan yang gak bermutu. Lu kira gue ibu lo? Reina memukul dahi Leon dengan kuas besar. Siapa tahu gue gak cocok karena muka kan? Balas Leon. Iya sih. Nanti jadi translator buat wisatawan malah menyesatkan wisatawannya. Ucap Reina. Ngapain tiba-tiba nanya begitu? Tanya Reina heran. Gue pengen aja sih belajar bahasa asing. Jawab Leon. Lo kan udah ikut organisasi di kampus. Lo juga sibuk, ngapain les? Tanya Reina heran. Healing Re. Daripada lu nongkrong terus. Sahut Leon mengejek Reina. Bro, gue presentasi mesti dapat pujian, hasil karya dapat nilai A+, jadi mahasiswi dengan nilai tertinggi. Reina tersenyum sombong. Cih, sombong amat sih. Dengus Leon kesal. Ahahaha. Gue doain jodoh lo bakal heran sama kelakuan lo terus cinta mati sama lo. Reina malah tertawa ngakak dengan sumpah yang diucapkan oleh Leon. Tak mungkin dan tidak akan terjadi. Kalau gak jadi kenyataan gimana? Tanya Reina penasaran. Minimal mohon-mohon ke lo lah kalau lo marah. Lo kan kalau ngambek bisa silent treatment sampai 2 minggu. Balas Leon. Salah siapa nyebelin? Bukan salah gue ya. Yang salah yang mencari perkara. Sahut Reina. Dasar anaknya Om Gani. Setelah selesai melakukan kuliah siang, Reina memutuskan untuk langsung pulang. Setelah berbelanja bahan masakan. Reina itu sebenarnya pandai memasak tapi dia terlalu malas untuk melakukannya. Rumah masih sepi dan baru dia seorang yang pulang. Reina memutuskan untuk berganti pakaian sejenak sambil memikirkan cemilan apa yang akan dia buat di sore hari ini. Puding coklat akan sangat enak jika dimakan di halaman belakang sambil melihat kolam ikan. Pinter banget gue. Reina tersenyum bangga melihat puding yang sudah dia cetak menggunakan cetakan puding. Gak sia-sia punya buku masak. Reina memasukkan puding itu ke dalam kulkas lalu meninggalkannya sejenak karena ia gerah dan belum mandi. Abis sholat maghrib, makan puding sepuasnya deh. Aduh enaknya abis lelah dengan tugas kuliah ini. Seru Reina senang lalu naik ke arah kamarnya. Reina menyelesaikan sholat maghribnya lalu segera turun ke bawah. Dia sudah membereskan semua hal yang berhubungan dengan kuliah serta ibadahnya. Perempuan itu semakin semangat kita sudah semakin dekat dengan dapur. Loh, kok gak ada?
Reina mengecek ke arah tempat cuci piring dan benar saja. Wadah cetakan puding sudah ada di sana dengan bertumpuk. Reina menatap tak percaya dengan apa yang dia lihat secara langsung. Apa sih ini ya Allah? Teriak Reina frustasi. Perutnya juga lapar karena belum makan sehabis dari kampus. Niatnya memasak sambil memakan puding karena dia sempat ketiduran saat sore. Jadi gagal karena tidak bisa menikmatinya. Arg, kesel, nyebelin. Reina menatap bekas cetakan puding dengan kesal. Reina menghentakkan kakinya ke lantai dengan kesal sambil mengoceh kesal agar kekesalannya terkeluarkan. Ada apa? Ini maghrib, jangan teriak-teriak, enggak baik. Gus Adnan datang dengan sarung hitam dan baju koko berwarna putih. Gus Adnan baru saja menjalankan sholat maghrib tapi mendengar teriakan dari bawah yang terarah dari dapur. Ia bergegas turun menuju dapur. Kamu ya yang makan puding aku? Tanya Reina lalu membalikkan badannya menatap Gus Adnan mengintimidasi. Puding? Iya, yang ada di kulkas. Reina menunjuk kulkas besar. Gus Adnan dengan polos mengangguk. Iya, saya kepo tapi jadi suka karena enak. Tadi juga enggak sempet makan di rumah Umi karena udah disuruh Abi pulang. Jelas Gus Adnan jujur. Reina dengan wajah memerah memukul meja. Itu punya aku. Kenapa sih dihabisin? Aku yang buat aja belum makan. Kenapa sih? Reina berkata kesal. Itu punya kamu. Saya kira. Udah diem. Kalau ada makanan di kulkas tapi gak tahu punya siapa itu nanya. Jangan langsung dimakan dan parahnya dihabisin lagi. Sungut Reina kesal. Maaf, saya enggak tahu itu punya kamu. Ucap Gus Adnan jujur. Udahlah, aku mau GoFood aja. Kalau lapar beli sendiri. Reina berlalu begitu saja. Gus Adnan mengembuskan napasnya bersabar. Dia juga tidak menyangka jika Reina yang membuat puding itu. Dia kira Reina sudah mencobanya tapi ternyata Reina belum mencobanya. Hah, saya memang mengakui saya salah, ya Allah. Abi lihat-lihat dari 3 hari yang lalu kamu kok kelihatan banyak pikiran gitu. Ucap Abi Huzan kepada anak pertamanya. Gus Adnan terdiam sejenak. Enggak ada. Mikirin tugas hafalan buat santri-santri. Jawab Gus Adnan. Enggak bertengkar sama Reina kan? Tanya Abi Huzan membuat Gus Adnan kaget hingga tersedak air liurnya sendiri. Enggak, kita berdua enggak bertengkar. Ada memang tapi kita bisa menyelesaikannya. Jawab Gus Adnan walaupun dalam hati meminta maaf sebanyak-banyaknya kepada Abi Huzan karena telah berbohong. Ya sudah, kalau kamu yang buat kesalahan sebaiknya minta maaf secara langsung saja kepada Reina. Ucap Abi Huzan. Abi masih merasa bersalah karena menjodohkanku dengan Reina tanpa persetujuannya. Tanya Gus Adnan. Abi Huzan menatap ke depan tanpa menoleh ke arah Gus Adnan. Sedikit. Ketika melihat tatapannya yang seolah berkata tidak sama sekali dan sangat tidak menyukai, tatapan menyiratkan kebencian yang mendalam. Tapi tidak usah dipikirkan, sepertinya Reina sudah mulai menerimanya. Ucap Abi Huzan. Reina baik-baik aja kok Abi, tapi Adnan enggak tahu isi hatinya bagaimana. Sahut Gus Adnan. Kamu harus jagain dia. Kata papanya, dia agak bandel dan keras kepala. Ingat, membentak balik bukan solusinya. Reina jika dikerasin, dia akan jauh lebih keras kepala. Dia gadis yang nekat. Nasihat Abi Huzan. Abi Huzan sudah tahu dengan sifat menantunya itu. Orang tuanya pun juga menceritakan seberapa bandel kelakuan anak perempuan mereka. Iya Abi, urusan itu sudah Adnan yang urus. Gus Adnan beranjak dari duduknya untuk pamit pulang. Hati-hati ya di jalan. Gus Adnan mencium punggung tangan Abi Huzan. Iya, Assalamualaikum. Pamit Gus Adnan. Waalaikumsalam. Reina meletakkan makan malamnya di atas meja makan. Perempuan itu melirik ke kanan kiri tidak menemukan penghuni lain di rumah tersebut. Reina lantas berjalan menuju kamarnya untuk berganti pakaian. Assalamualaikum. Gus Adnan baru sampai di rumah tak menemukan seorang pun.
Rumah mereka hanya dihuni oleh dua orang yang sama-sama sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Gus Adnan yang sudah biasa salamnya tidak dijawab memilih pergi ke dapur untuk mengecek apakah ada makanan tersedia atau tidak. Ini pasti punya Reina, gumam Gus Adnan ketika melihat kresek putih dengan makanan enak di dalamnya. Tapi Gus Adnan seketika tersadar untuk tidak mengambil makanan yang Reina letakkan di atas meja. Pasti istrinya itu membelinya ketika menyelesaikan mata kuliahnya. Tak, suara langkah kaki terdengar membuat Gus Adnan sedikit menahan nafasnya. Melihat wajah Reina beberapa hari ini membuat Gus Adnan sedikit takut. Ambil aja tuh makanannya. Suara Reina membuat lamunan Gus Adnan buyar. Saya bikin sendiri aja. Tolak Gus Adnan. Makan. Perutnya bunyi tadi. Suruh Reina lalu kembali naik ke atas menuju kamarnya. Kamu makan apa? Tanya Gus Adnan kepada Reina. Kepo. Balas Reina lalu segera melanjutkan langkah kakinya. Gus Adnan hanya bisa menghela nafas panjang. Awalnya memang ia ingin meminta maaf dengan tulus dan mengakui kesalahannya, tapi Reina dengan wajah datar membuatnya segan. Jika dibilang takut tentu saja tidak. Dia lelaki mana takut dengan perempuan. Catat itu. Gus Adnan akhirnya memakan makanan yang dibeli oleh Reina sendiri. Gus Adnan akui, Reina pintar memilih makanan enak di luar sana. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di benak Gus Adnan. Kalau Reina belum maafkan saya buat kejutan aja biar dia seneng. Setelah berkata seperti itu, Gus Adnan berdiri dari duduknya dan membereskan peralatan makanan. Reina mendengus kesal ketika langkah kakinya dicegat oleh seorang lelaki yang lebih tinggi darinya berdiri menghalanginya. Nanti pulang jam berapa? Tanya Gus Adnan. Jam 7. Aku ada tugas bimbingan bareng teman-teman yang lain. Jawab Reina. Kamu kan gak punya teman. Reina melotot tak terima ketika dikatai seperti itu. Memang benar dia tidak memiliki teman selain Leon. Tapi teman-teman saya juga ikut tugas bimbingan. Apa sih? Reina menghentakkan kakinya kesal. Iya, apa sih anjir? Saya mau berangkat kuliah. Reina menggeser tubuhnya dan segera keluar dari rumah. Gus Adnan menahan senyumannya sedari tadi. Walaupun dia awalnya tidak mencintai Reina, tapi Gus Adnan akan berusaha menerima perempuan itu. Setelah membiasakan diri hidup dengan perempuan asing yang dinikahkan dengannya, Gus Adnan bisa menerima Reina sebagai seorang pengisi kehidupannya. Tapi menurut kalian, apakah Gus Adnan sudah mencintai Reina setelah berhasil menerima perempuan itu dengan lapang dada? Assalamualaikum Gus Adnan, kenapa buru-buru? Tanya seorang santri laki-laki yang hendak ke masjid. Waalaikumsalam. Saya ada keperluan yang tidak bisa ditunda. Tolong bilang ke lainnya bahwa saya tidak bisa memantau hafalan hari ini ya. Jelas Gus Adnan. Baik Gus, akan saya sampaikan. Gus Adnan segera masuk ke dalam mobil lalu pergi dari sana. Gus Adnan sampai lupa mengucapkan salam, tapi dia sedang dalam dikejar waktu. Gus Adnan menatap beberapa belanjaan masakan yang telah dia beli untuk membuat makan malam hari ini. Rencananya dia akan memasak makan malam, hitung-hitung sebagai permintaan maaf kepada Reina. Gus Adnan juga sudah mengirim pesan kepada Reina untuk tidak membeli makanan di luar. Ini pertama kalinya saya masak setelah lulus SMA. Gumam Gus Adnan lalu segera memotong bawang dan lain sebagainya. Tentang kehidupan kuliah Reina, Gus Adnan tidak tahu sama sekali. Tapi setelah tahu temannya Ridwan yang sepertinya satu kampus dengan istrinya, Gus Adnan meminta Ridwan untuk mencari tahu apa saja yang dilakukan oleh Reina saat dia tidak mengawasinya. Dengan lihai seperti chef di restoran, Gus Adnan sudah menyiapkan udang asam manis. Gus Adnan melanjutkan membuat menu yang lainnya. Gus Adnan tahu bahwa porsi makan Reina banyak. Gus Adnan memang suka memerhatikan Reina karena perempuan itu kadang ceroboh. Alhamdulillah selesai. Gus Adnan melipat celemek yang tadi sempat ia gunakan dan menaruhnya di tempat semula.
Bertepatan dengan masakan yang sudah matang semua. Seseorang datang sambil bermain iPad-nya langsung teralihkan dengan bau masakan yang enak. Seketika mata Reina berbinar melihat deretan lauk yang sangat menggiurkan. Itu semua makanan kesukaannya. Makan. Gumam Reina sambil mengecap lidahnya. Perempuan itu juga kelaparan karena hampir tidak makan siang di kampus tadi. Ayo makan sini, ajak Gus Adnan yang sudah duduk di meja makan. Reina tanpa basa-basi segera menuju ke meja makan lalu duduk di hadapan Gus Adnan. Saya sengaja masak buat permintaan maaf saya yang seminggu lalu makan makanan punya kamu. Saya jujur aja nggak tahu, saya kira buat saya. Jelas Gus Adnan. Reina mengangguk paham lalu mengambil beberapa lauk yang nampak menggiurkan. Kamu memaafkan saya? Tanya Gus Adnan mencari kepastian. Iya, segampang itu. Tanya Gus Adnan heran. Emang mau ada drama nampar Gus gitu? Harus ada drama usir-usiran? Tanya Reina. Enggak, ya udah. Dah ayo makan, saya lapar. Reina mulai menikmati makanannya. Gus Adnan tersenyum bangga melihat hasil masakannya. Benar-benar idaman. Sudahlah pintar agama, pintar masak, apalagi yang harus dilakukan. Bersambung.